Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke pertemuan kita ketiga di teori manajemen industri ini ya. Oke, kalau minggu kemarin kita udah ngebahas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam bentuk manajemen di dalam perusahaan, yaitu yang terdiri dari apa kemarin? Planning, actuating, directing, staffing, and also controlling. Oke, lanjutnya. Nah, saat ini kita akan ngebahas tentang kemampuan manajerial apa yang harus dimiliki ketika kalian memasuki lower level of management, middle, dan juga top level of management. Oke, pertama, pada saat pertama kali kalian masuk, yang kalian akan pertama temui adalah kalian harus mempunyai kemampuan manajerial di bidang technical. The technical part, kalian belajarin banyak tentang theoretical ilmu yang berbasiskan tentang chemical engineering tentu saja. Oke. Nah, ini biasanya dengan dengan cute topi lapangan ya. Safety helmet, terus kemudian pakai safety boot, atau kadang-kadang pakai nanti kalau misalnya kerjanya jadi proses engineer jadinya pakai jadi saya lupa namanya. Pakai baju yang itu tuh saya lupa jadi namanya. Selip dah. Oke, kita lanjut. Nah, kemampuan teknikal ini basically adalah berhubungan dengan kemampuan teknikal seseorang yang digunakan untuk apa? Meningkatkan efektivitas suatu proses atau pekerjaan. Ya. Jadi misalnya kemampuan teknikal yang jadi berdasarkan, berarti kalau seperti ini masih berdasarkan latar belakang pendidikan, ya, latar belakang pendidikan yang digunakan sehingga nanti kalian bisa meningkatkan satu proses atau pekerjaan yang memang biasanya basically kan kalau awal ketika rekrutmen itu dilakukan kan biasanya kalian akan dimasukkan ke dalam satu tahapan kalau misalnya perusahaannya cukup besar gitu ya, anggaplah misalnya kita ngomongin yang cukup besar aja yang akan masuk ke dalam kemarin saya telah sebutkan akan ada manajemen trainee di mana kalian pada saat itu kalian akan diikut sertakan dalam berbagai macam bidang, tentu saja dalam bidang yang sesuai dengan background pendidikan kalian. Ya, ada beberapa macam misalnya. Ya, nanti dia akan disesuaikan berdasarkan tadi macam-macam technical background ini. Jadi tapi specifically-nya di sebelah mana seperti itu. Itu kemampuan teknikal yang kalian miliki di pendidikan teknik kimia ini yang akan mendukung pertama kali proses kerja pertama entry level pertama kalian di perusahaan tersebut. Jadi ini kan, nah selanjutnya contohnya apa nih? Misalnya adalah engineer kalau misalnya kalian engineer, atau misalnya kalau misalnya yang lulus akuntansi berarti akuntan. Kalau misalnya dalam orang misalnya yang awal-awalnya yang misalnya orang administrasi misalnya masuknya data entry operator ya, atau mungkin dokter ya. Jadi awal-awalnya itu adalah memang basically karena memang masih masih low level manager, jadi akan berkaitan dengan latar belakang pendidikan kalian. Nah, yang kedua, kalau misalnya kalian sudah mulai masuk middle level, yaitu mungkin setingkat dengan supervisor, maka kalian sudah mempunyai bawahan ya, palingnya sudah ada grupnya, sudah ada timnya, sehingga harus mempunyai yang namanya human skills. Nah, human skills ini biasanya dia berhubungan dengan kemampuan tadi seorang individu untuk bekerja sama dengan individu lainnya dan bekerja di dalam tim. Ya, bekerja di dalam tim. Yang kemarin juga sudah tuh yang awal-awalnya memang sudah bekerja dalam tim, tapi saat ini kalian sudah masuk lagi ke level selanjutnya yaitu sudah organize the team. Nah, sehingga kalian harus memiliki yang namanya hubungan interpersonal. Kalau inter itu di dalam, kalau intrapersonal berarti antar personal, antar orang dengan orang lain ya. Terus kemudian memecahkan masalah orang lain, berusaha untuk memecahkan masalah orang lain. Misalnya nanti ada bawahannya datang, Pak, misalnya, saya ada masalah ini, gimana ya, solusinya seperti apa, misalnya. Nah, itu kalian juga harus
membantu untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang kedua, kalian juga harus memiliki yang namanya skill untuk diterima orang lain. Jadi kasarnya kalau misalnya dulu sebagai bawahan ya, pada saat masuk pertama kali di kerjaan, kalian kan sebagai bawahan. Jadi ya harus ya udah terima aja gitu kan. Mau kalian gimana pun kalian terima aja. Nah, tetapi ketika kalian ketika kalian memasuki satu level, naik ke level manajer yang lain, naik ke dalam level manajemen yang lebih tinggi, oleh karena itu kalian harus mengembangkan satu skill di mana kalian diterima oleh orang lain. Kenapa? Karena once kamu tidak diterima oleh bawahan kamu, misalnya, maka apa yang kamu instruksikan, apa yang kamu informasikan atau standar prosedur apa yang kamu infokan kepada bawahan kamu tersebut, maka kamu tidak akan terima. Jadi kasarnya udah udah bete duluan nih sama personnya gitu ya, udah bete duluan dengan figurnya, padahal sebetulnya yang diinfokan itu adalah sesuatu hal yang baik. Kan kita kadang-kadang juga kayak gitu ya, dalam 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 berhubungan juga seperti itu. Misalnya kita udah bete banget nih sama orangnya gitu, bawaannya bawaannya inilah, kalau misalnya kita lagi sensi itu ya, bawaannya sebel ngelihat orang ini gitu. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan adalah betul. Jadi ujung-ujungnya Eee hal pekerjaan jadi tidak pekerjaan jadi targetnya tidak tersampaikan tidak tercapai dengan baik karena tadi, instruksi yang diberikan oleh si manajer tadi tidak diterima oleh bawahannya. Padahal saran atau usul atau kemudian, prosedur yang disampaikan adalah saran yang baik, seperti itu. Sehingga kalian harus meng apa namanya, menaikkan level kalian, yaitu kalian harus diterima oleh orang lain. Sehingga, apa yang diinstruksikan, apa yang disampaikan, apa yang diusulkan pun akan diterima 100%. Baik dari, apa namanya, segi memang, apa, faktanya, secara faktanya seperti itu memang baik dan juga secara hati ya, hatinya juga menerima gitu, sehingga dia bisa melaksanakan dengan baik secara 100%. Nah, jadi ikhlas dikerjakan, insya Allah hasilnya lebih baik, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, terus yang paling tinggi adalah kemampuan konseptual. Kemampuan konseptual itu apa artinya? Jadi, kemampuan individu itu untuk menganalisis keadaan yang kompleks. Ya, keadaan yang kompleks yaitu mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan faktor internal, terus kemudian juga melakukan rasionalisasi. Melakukan rasionalisasi ini kenapa seperti itu, dan juga menginterpretasikan atau mengartikan informasi yang ada. Dan dengan disesuaikan dengan menginterpretasikan informasi yang ada sehingga bisa diambil suatu kesimpulan yang solid dan juga menyeluruh. Oke. Nah, contohnya adalah misalnya menghasilkan ide-ide baru, terus kemudian menganalisis misalnya ada menghasilkan ide baru, misalnya ide baru tentang pengembangan produk, terus kemudian tentang pengembangan pengembangan kapasitas produksi. Nah, terus kemudian juga ada lagi yaitu menganalisis satu berita atau kebijakan terkini. Misalnya pemerintah memiliki kebijakan terkini apa misalnya. Misalnya tentang, tenaga kerja misalnya. Tenaga kerja bahwa tenaga kerja misalnya yang terakhir kali ini yang ombudsman misalnya, ombudsman seperti apa nanti dampaknya terhadap, keberlangsungan keberlangsungan perusahaan dan seperti itu, dan macam-macam. Sehingga nanti ketika berita kebijakan tersebut dianalisis, maka dari situ, si manajer tersebut akan dapat menyusun langkah-langkah untuk yang akan diambil oleh perusahaan. Yang nanti pada akhirnya akan dituangkan dalam satu bentuk langkah-langkah yang konkret gitu. Langkah-langkah yang konkret. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, manajer itu sebenarnya kayak apa namanya? Orang dengan tangan berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Siapa ini namanya? Dewa Ganesha ya kalau misalnya itu. Nah, dia bisa semuanya bisa gitu. Kurang lebih lah.
Semuanya bisa. Jadi ada beberapa hal yang memang skill yang harus dimiliki oleh manajer itu cukup banyak. Yang pertama, perannya itu harus memiliki peran interpersonal, terus kemudian peran informasional, dan yang ketiga yang terakhir peran pengambilan keputusan. Ya kita bahas satu-satu. Nah, si interpersonal skill ini, si peran interpersonal ini, dia biasanya akan berfungsi sebagai figurehead atau figur panutan. Oh, susah nih. Figur panutan yang memberikan panduan ya secara etik, secara norma gitu, ataupun prinsipal ya prinsipalnya. Jadi eh, jadi secara etik atau panduan yang memang secara teknikal seperti apa gitu kan kepada para pegawai baik ketika berhubungan dengan konsumen atau supplier ataupun dengan internal gitu. Baik dengan ini kasusnya ini misalnya dalam hubungan yang eksternal. Jadi dia harus bisa menerapkan jadi satu role model lah ya, bisa satu jadi role model yang memberikan panduan atau etika atau prinsip gitu. Sehingga ketika dia melihat si manajernya itu eh, apa namanya memiliki set perilaku yang sesuai, maka bisa dibilang apa ya? Ketika role modelnya oke, berarti role model itu akan bisa diikuti oleh pegawai tersebut sehingga pegawai tersebut pun akan memiliki etos kerja yang baik gitu. Misalnya apa standarnya gitu misalnya kerjaan apa namanya misalnya kalau misalnya pada saat berhubungan dengan konsumen ngasal gitu misalnya, tidak tepat waktu, tidak memiliki apa namanya, tidak menghargai konsumen, terus kemudian tidak memberikan servis yang terbaik yang bisa diberikan oleh perusahaan, maka ujung-ujungnya nanti misalnya si manajer ini selalu misalnya kalau misalnya konsumen maunya dikirimkan barang misalnya pada saat segini itu tidak deliver. Jadi ujung-ujungnya maka banyak pegawainya juga mengikuti hal yang sama, yaitu tidak deliver pada waktu yang sesuai. Yang kedua adalah dia harus berfungsi sebagai leader, yaitu memberikan komando langsung dan juga mengambil keputusan. Jadi leader itu kan artinya memberikan tahu arahannya mau kemana. Ketika tahu arahannya mau kemana, maka si manajer ini bisa berfungsi dengan baik. Kalau misalnya nggak tahu arahnya kemana, ya gimana coba? Ya, seperti itu. Jadi tujuan pun tidak akan tercapai. Yang ketiga, dia sebagai liaison bahasa Prancisnya kali ya. Itu tuh kan asal dari bahasa Prancis. Liaison. Ya, jadi dia penghubung. Jadi dia mengkoordinasikan antara departemen dan menciptakan hubungan yang baik antara organisasi yang berbeda, baik secara antar departemen di dalam perusahaan tersebut ataupun dengan eksternal ya, di luar perusahaan. Oke, nah yang kedua adalah peran informasional dari nama perannya juga. Jadi dia berfungsi yang pertama adalah memonitor, melakukan evaluasi kinerja oh gitu. Jadi si manajer melakukan memonitor informasi, mengevaluasi kinerja baik secara laporan tertulis misalnya dan juga melakukan kunjungan ke lapangan gitu untuk melihat gimana sih realnya sebenarnya seperti apa gitu. Yang kedua, melakukan diseminasi atau disebut juga diseminator, itu mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi, mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi kepada para pesertanya kepada para pegawai atau peserta di timnya, anggota timnya sehingga apa namanya, visi dan tujuan tersebut terinternalisasi. Nah, ketika ada internalisasi visi dan tujuan kepada seluruh pegawai, maka bisa dibilang si pegawai itu merasa memiliki perusahaan. Ketika dia merasa memiliki suatu perusahaan, maka dia akan berusaha memberikan yang terbaik nih. Berusaha memberikan yang terbaik karena ini barang gue, ini kepunyaan gue nih, ini sesuatu yang gue sayang nih, maka gue harus memberikan sesuatu yang paling baik. Ini saya ngomong gue lu nih karena kebiasaan nih, saya lama di Jakarta, jadi kadang-kadang kalau misalnya keluar itu suka keluar, keluar kalau lagi keluar slangnya jadi ngomongnya gue lu. Oke, jadi ini perusahaan yang saya sayang gitu, maka mau nggak mau saya sangat setuju gitu, dan saya sangat setuju dengan visi dan tujuan organisasi. Ini kalau misalnya ini ngomongin visi dan tujuan organisasi tuh, seperti kalau misalnya kalian pernah nonton nggak film judulnya Inception?
Inception yang main tuh Leonardo DiCaprio. Jadi gimana internalisasi visi dan tujuan organisasi itu diberikan secara kontinu dengan cara seinovatif apapun gitu oleh para manajer kepada bawahannya, kepada para anggota timnya, sehingga si anggota tim itu akan melakukan dengan sangat sangat keras gitu ya, dan tidak terasa beban gitu. Karena si visi dan tujuan tersebut sudah terinternalisasi di dalam jadi udah refleks itu. Jadi dia udah refleks melaksanakan segala tujuan dan visi gitu, organisasi dari perusahaan. Tentu saja yang baik ya insya Allah. Ya, yang terakhir adalah dia sebagai spokesperson. Jadi dia sebagai juru bicara yang memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak eksternal ya dalam kasus ini tentang perusahaan, baik yang berkaitan dengan rencana pengembangan perusahaan ataupun misalnya ada kasuistis terjadi insiden gitu, insidental ya yang yang terjadi di perusahaan sehingga dia harus menjelaskan kenapa terjadi insiden tersebut. Misalnya suatu saat misalnya ada kecelakaan kerja gitu. Nah, kecelakaan kerja itu terjadi kenapa dan seterusnya. Nah, yang terakhir, dia harus berperan untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan apa yang diambil? Yang pertama adalah keputusan yang berkaitan dengan mengorganisir sumber daya organisasi atau keputusan dalam bidang entrepreneurship di mana sumber daya organisasi yang dipunya itu harus bisa menghasilkan barang dan layanan yang inovatif. Oke. Yang kedua, dia harus mengambil keputusan untuk mengeliminasi gangguan atau disturbance handler di mana dia melakukan aksi-aksi korektif sehingga masalah yang terdapat di perusahaan itu bisa diselesaikan baik dari sudut pandang internal dan juga sudut pandang eksternal gitu. Nah, yang terakhir dia adalah sebagai resource allocator di mana dia bisa mengalokasikan sumber daya yang dipunya sesuai fungsi dan departemennya. Ya. Tapi kadang-kadang soalnya ada di satu titik di mana misalnya kita awalnya si anggota tim kita itu kita berdasarkan rekrutmen awal dia ditempatkan di bagian A. Tapi ternyata along the way kan biasanya kan kalian akan mengerjakan proyek-proyek yang berbeda-beda. Nah, along the way ternyata dia tidak cocok nih, bukan tidak cocok, dia memiliki satu additional karakteristik yang memang bisa membantu di tim lain dan memang itu sangat diperlukan. Oleh karena itu, dia bisa dilepaskan atau ditransfer ke tim yang lain dan seterusnya. Nah, oke. Yang terakhir adalah dia sebagai negotiator, yaitu bekerja sama dengan pihak lain, baik dalam eksternal maupun internal perusahaan, yaitu seperti pihak supplier, distributor itu yang dari eksternal perusahaan dan juga serikat pekerja, which is very essential ya. Jadi mana kenapa esensial? Karena ketika ketika seorang pekerja di dalam perusahaan itu telah mengalami atau telah merasakan terjamin kesejahteraannya, tentu saja itu ya yang paling utama, maka bisa dibilang dia akan bekerja dengan sempurna, dengan makin baik, dengan senang hati. Gitu. Karena bisa dibilang dia dijamin keberadaannya di dunia ini dengan sejahtera, dengan dengan statusnya bekerja di perusahaan tersebut. Oke. Nah, adapun jenis-jenis manajer tadi pertama ada apa? First line manager ya. First line manager biasanya dipanggil apa? Supervisor. Nah, yang biasanya berada di paling bawah tuh dari hierarki manajemen, berada di paling bawah. Jumlahnya juga cukup banyak ya. Nah, terus kemudian ada yang kedua, ada yang namanya middle level manager. Jadi dia akan mengepalai berbagai departemen dan mengorganisasikan atau mengatur mengatur staff dan resource yang lain sehingga dia bisa digunakan sehingga semua resource tersebut akan optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang ketiga
adalah namanya top manager. Manajer yang paling tinggi, manajer paling tinggi itu. Kalau ini, nah ini biasanya kalau manajer ini top manager itu biasanya CEO atau direksi, board of director. Kalau middle manager berarti sekitar bisa macam-macam ya, bisa operational manager, tergantung tempatnya. Ada yang nah VP pun vice president itu masuknya masih dalam middle manager. Jadi middle manager paling atas, nah itu VP, vice president. Nah, kalau si top manager itu dia berarti untuk menentukan organizational goal secara keseluruhan ya. Tujuan organisasi secara keseluruhan, terus juga melakukan rencana strategi yang cukup rencana strategi juga untuk apa namanya mengimplementasikan atau bisa supaya tujuan tersebut tercapai dalam apa namanya dalam suatu time frame tertentu. Oke. Nah, apa sih supaya manajer yang sukses? Tentu aja harus kerja keras ya. Meniti karir dari awal sampai akhir nanti sampai topnya. Terus yang kedua, kerja keras tapi juga kerjanya harus pintar. Nah, jadi kalau misalnya kerja keras, insya Allah para petani kita juga pasti kerja keras gitu ya. Tapi gimana caranya supaya apa jadi petani yang nggak perlu kerja keras gitu, tapi pakai kerja pintar. Ya kayak gitu. Kerja pintar gimana supaya hasilnya maksimal. Gitu. Hasilnya maksimal dengan apa namanya dengan resource yang dibutuhkan apa namanya dengan resource yang dibutuhkan dengan sedikit resource sudah bisa menghasilkan yang optimal. Oke, yang kedua adalah patience atau sabar, harus sabar ya. Segala sesuatunya harus sabar karena bisa dibilang tadi pada saat untuk mencapai sampai mid level manager aja itu sekitar kurang lebih ya kalau misalnya roughly itu sekitar kalau misalnya dari awal pertama kali udah pada kita pada saat kalian masuk pertama kali kan kalian baru jadi pekerja biasa. Pekerja biasa untuk naik ke dalam ke atas yaitu sekitar low level manager itu sekitar di atas 2 tahun, 2 sampai 3 tahun. Oleh karena itu makanya ketika kerja dari satu tempat ke tempat lainnya, ya itu jangan pindah-pindah dulu, ya udah nggak cocok nih aku, udah nggak cocok, udah males deh, udah capek misalnya dikerjain mulu, disuruh macam-macam gitu kan. Ya kalau misalnya kerjaannya pindah-pindah terus, baru setahun pindah, ya kalian bisa dibilang tidak kalau misalnya dilihat dari nanti portofolionya ini tidak apa namanya, tidak mempunyai kesabaran yang tinggi untuk bisa tahan dalam satu lingkungan kerja. Oleh karena itu, ketika kalian memutuskan untuk pindah dari satu lingkungan, dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, oleh karena itu kalian juga harus mementingkan yang mendiskus bukan mempertimbangkan yang namanya time frame-nya. Nah, biasanya ketika untuk naik dari misalkan kalian menginginkan ya lain hal kalau misalnya konfliknya agak tidak memang tidak bisa ditahan lagi itu kan beda. Tapi biasanya kalau untuk dari satu naik untuk misalnya kalian dari pindah nih berharap misalnya udah cuma setahun gitu ya, setahun atau 2 tahun gitu, nggak sampai 2 tahun. Tidak sampai 2 tahun itu biasanya sulit untuk naik ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu lebih baik ketika mendapatkan satu perusahaan yang memang bisa mengembangkan potensi kalian, jadi lebih baik stick dengan perusahaan tersebut sampai suatu tahapan tertentu gitu, sampai suatu rentang waktu tertentu sehingga kalian ketika mau loncat ketika misalnya kok karir saya mandek nih di sini-sini aja ketika kalian mau loncat pun kalian sudah memiliki latar belakang yang cukup banyak yang biasanya gitu awalnya roughly itu cuma yang dilihat dari pertama kali adalah berapa lama kalian sudah bekerja. Oleh karena itu kesabaran adalah suatu aspek yang penting. Oke. Dan kemudian adalah out of the box thinking. Jadi berpikirnya bukan lagi mainstream orang nih kayak gini, tapi kadang-kadang harus anti mainstream. Gimana caranya out of the box thinking? Berarti kalau kayak gini kalian harus banyak baca, harus banyak mengamati, harus banyak berdiskusi gitu. Jadi gimana taunya tuh ada sesuatu di luar kotak kalau misalnya nggak buka kotaknya gitu. Jadi kalau misalnya terus di dalam kotak, ya udah taunya di dalam kotak itu aja secuplik itu. Tapi ketika berusaha untuk manjat dan buka keluar kotak, maka bisa dibilang kalian tahu ada sesuatu hal yang beda di luar kotak tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini caranya gimana? Reading and acquiring knowledge ya. Jadi nanti kalau belajar tuh bukan hanya selesai setelah kuliah gitu ya. Belajar itu berarti kalian harus pupuk nih.
insya Allah harusnya sih udah punya nih, adalah kemampuan reading and acquiring knowledge gitu. Jadi sesuatu apa namanya? Jadi jangan hanya apa namanya? Jangan hanya berpatokan kalau misalnya reading and acquiring knowledge itu di bangku sekolah aja gitu. Reading and acquiring knowledge adalah suatu proses yang berkelanjutan ya. Nanti nanti namanya adalah lifelong learning ya. Sesuatu yang berkelanjutan sampai dengan akhir gitu. Apapun itu harus ada proses reading and acquiring knowledge-nya. Oke. Yang ketiga adalah kalian harus punya ethical consciousness. Jadi kesadaran tentang etos kerja, etik ya, tentang ethical kerja, baik moral etik ataupun apa namanya moral etik ataupun ethical kerja seperti apa yang seperti itu. Jadi sehingga bisa dibilang kalian adalah suatu person yang bukan hanya tahu secara teknikal, tapi juga awareness tentang keadaan lingkungan sekitar. Sehingga kalian paham apa yang harus bisa dibilang kalian itu kan representasi diri ya, representasi. Jadi kalian paham apa yang harus bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian gitu. Ya, kalau misalnya dia nggak punya etika, ya gimana coba ya? Makanya jadi preman lah ya, kurang lebih seperti itulah kerja, tapi kerjanya ethical apa secara knowledge-nya bagus, tapi ethical kerjanya nggak betul. Atau kalau ethical kerjanya nggak betul, misalnya datangnya semau-maunya, menyelesaikan target semau-maunya. Atau kalau misalnya normal etiknya nggak betul, dia apa? Kasar orangnya, kayak gitu. Atau menelikung kiri kanan, terus kemudian tusuk dari belakang. Kalau misalnya ada apa namanya, ada teman yang nggak ada apa misalnya ada saingan, sikut, jatuhkan di depan apa di depan atasan yang seperti itu. Nah, oleh karena itu kalian juga harus punya namanya ethical consciousness. Lanjut. Nah, kalian juga harus punya kemampuan untuk melakukan namanya kolaboratif atau kerjasama dengan pihak lain, ya. Nah, yang terakhir adalah above all, kalian harus yang namanya punya perseverance. Perseverance itu apa? Sesuatu, to not give up, tidak boleh menyerah. Yang kedua, to go the distance. Apa itu? To go the distance ya udah mau kalau misalnya itu jauh, ya dijalanin terus prosesnya. Yang ketiga adalah to stop at nothing. Oh, gaya banget ya. Berhenti, tidak berhenti, tidak berhenti karena apapun gitu, tidak berhenti karena apapun. Jadi above all yang itu. Jadi tapi gimana cara punya ini adalah kalian punya goal gitu. Kalian punya goal terlebih dahulu kalian mau seperti apa gitu. Mau seperti apa? Targetan apa yang mau kalian capai dari kalian berkarir seperti itu. Misalnya kalau kalian berkarir ya which is tidak hanya dalam bentuk career wise gitu ya, tapi juga hal-hal lain yang bisa membungkus itu menjadi sesuatu hal yang bisa membuat kalian terus sampai dengan tujuan akhir kalian tercapai. Oke, kita cukupkan dulu untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.